Dulu tuh sekolahku ada kita disuruh bikin lagu gitu, disuruh bikin lagu anak ini. Iya beneran, ada programnya gitu, ada program kita disuruh bikin lagu. Terserah nanti SMP ini, SMP. SMA kalau SMA, SMA. oke. SMA kelas 1 apa ya. Nah, nanti dibikin musiknya sama gurunya Oh, gitu. Dibikin musiknya, direkamin gitu, pokoknya sampai jadi. Nah, aku tuh dulu bikin lagu judulnya Mbak-mbak, mas-mas mana WC-nya gitu. Jadi konsepnya adalah kayak orang cuma pengen bertanya, Mbak, Mas, mana WC-nya di sini gitu. Aku malu mau presentasi ke guruku. Dan aku kan dulu dengerinnya Good Night Electric kan. Nah, aku pengen bikinnya yang Musik-musik, iya. Mbak, Mas, mana WC-nya? Cuk, gitu. Dulu aku pengen bikin kayak gitu. Cuman aku malu presentasiin ke guruku. Ah, udahlah. Dan kalaupun kayaknya kalau kamu present ke gurumu langsung Bapak nggak sanggup musik-musik gini. Iya, makanya. Bapak sanggupnya genjreng-genjreng, nggak sanggup. Aneh aku. Terus sampai sekarang itu lagu masih, maksudnya lagu-lagu yang dulu pernah kamu bikin masih kamu stok dengan baik? Enggak, kalau yang lama-lama ya enggak ini. Makanya aku kemarin tuh sempat mau bikin ini kan sama Rispo, sama ada Bang Romi bikin kayak band Aux gitu. Band Aux tuh. Band Aux itu gimana? Band Aux. Nama bandnya Aux. Oh. Jadi kita maininnya synth pop tapi liriknya aneh-aneh gitu. Karena itu cita-citaku dari lama, tapi belum sempat rekaman sih. Lagunya udah ada beberapa kemarin. Wih, cobalah di seriusin. Iya. Nanti jangan lupa promo di channel gua. Iya. Yang tidak ada. Soalnya kita kemarin manggung live hancur banget. Udahlah bubar aja lah. Selamat siang, selamat datang, dan selamat menyaksikan Ngono episode kali ini. Yang openingnya bikin saya harus ngomong seperti ini karena bintang tamu kita sangat spesial. Ngono kali ini Ngono sama Hipsi Hoir. Bangkut. Capek kan? Aduh, Hip. Capek kan? Aku batuk Hip langsung kayak gitu. Aduh. Capek kan tapi? Capek. Makanya gue udah gak gitu lagi. Capek bro. Udah lah, biasa aja lah hidup ini. Iya. Apa yang dicari? Tepuk tangan dulu buat Hipsi Hoir. Terima kasih Hipsi. Orang yang luar biasa nih. Luar sekali. biasa. Sibuk Apa? sekali. Enggak Bang Reno. Sibuk sekali. Kita udah berapa kali janjian ya waktu itu ya? Dan baru sekarang kejadian. Iya akhirnya. Memang Alhamdulillah. sepertinya akhirnya janjian berhasil pun sebabnya karena bukan Hipsi kosong, karena Hipsi udah nggak tahu cari alasan apa kayaknya. Ya udahlah. Enggak Bang. Beneran Bang. Itu beneran Bang. Enggak Bang. Tapi Hipsi ini baik banget teman-teman, dia udah waktu itu sempat jadi bintang tamu juga di konten gue di Tanya Dogma. Iya. Yang bahas tentang asam Urat. Gimana viewernya kecil ya? Kalau Iyalah pasti. harus sedikit sama Rispo emang. Rispo ya waktu itu lumayan lah. Oh iya makanya Rispo. kalau Ricky sama Rispo bagus. Nggak apa-apa, channel ini tidak mencari viewers, Iya, tidak mencari uang. Betul. Channel ini hanya mengisi waktu luang. Ya. Tapi ya masa nggak ada sponsor ya masuk ya. Iyalah. Oke, sebelumnya Hip, gue mau ngucapin makasih yang udah endorse baju gue hari ini. Wow, gokil loh. Koleksi pribadi. Oh, aku aja nggak ada lah yang endorse loh. Ini ada koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi. Ini adalah distro hasil usaha sendiri. Oh iya. Iya. Oke. Maksudnya cari duit sendiri beli. Oh. Gitu. Aku kira beneran loh. Latihan aja, siapa tahu built in kan. Iya, maksudnya orang itu berharap apa kita? Iya. Ngapain? Aku aja yang viewer 1.000, 2.000, 3.000 tuh Nggak ada yang masih malu loh minta orang biar ke endorse aku. Emang ya udahlah, ini kayak kok nggak tahu diri. Apalagi ya maksudnya udahlah channel udah sepi. Makanya, Kalau kita nggak latihan gini. Iya, betul. Namanya kita tuh kan harus latihan hidup susah kalau punya uang biar kalau susah kita nggak kaget. Betul, setuju. Kita harus latihan star syndrome Betul. dari sekarang, jika kalau nanti udah terkenal Sukses. nggak star syndrome. Betul. Nah sekarang kita latihan dulu supaya ada yang endorse. Iya, betul. Tapi Bang, entah kenapa ya kan viewer YouTubeku tuh nggak terlalu banyak banget kan. Paling banyak itu ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang doang. Tapi itu ada-ada aja tahu yang mau masuk gitu. Jadi menurutku kalau kita konsisten kayaknya ada-ada aja, kayak kemarin ada apa-apa gitu. Oh iya. Iya. Tapi berapa subscribermu? Ada 50.000 sih. Aku aja 500 belum. 500 orang loh, belum loh. Tapi ya itu karena memang ya kan merintis. Belum ya. Semua itu merintis Iya, dari bawah. Sambil nemu konten apa sih Iya, yang benar. Dan yang namanya ngerintis itu kan orang tuh selalu, orang sukses selalu ngerintis dari bawah. Betul. Ya. Cuman lebih banyak orang yang tetap di bawah. Tidak naik-naik.
Akhirnya menyerah. Akhirnya menyerah, dia sudah Mango Live saja. Kamu tahu nggak Mango Live? Nggak tahu. Oh, Apa sih? Nggak tahu Mango Live. Mango Live nggak tahu. Mango Live. Ali tahu nggak? Nggak tahu. Baru ini ya. Ada Mango Live. Aduh, kenapa pelan-pelan ngomongnya? Kan kedengeran juga. Kayak Bigo Live. Kayak Bigo Live. Oh, aku nggak tahu. Tapi ini barbar. Wah, Bener-bener barbar. oh, aku nggak pernah begitu-begituan lagi, Bang. Oh, Sejak- lagi emang pernah? Oh iya, enggak. Yang aneh-aneh nggak pernah lagi aku sebelum. Lagi emang pernah? Hah? Yang aneh-aneh emang pernah? Apa? Di sini juga Kan sama kamu dulu. Di mall. Depannya jualan kasur, goblok. di dalamnya ada kasur Di dalamnya. sama kamar mandi dalam. Aduh. Aduh, luar biasa. Hipsi, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang Reno. Teman Udah. Hah? Belum. Kok udah makasih aja? Kan belum selesai. Gak gitu konsepnya, maksudnya kan berterima kasih terus-terusan. Aku nggak maksud gua, aku jauh loh dari Depok ke sini tuh aku ngantuk lu tadi. Kalau segitu doang. Mendingan telepon aja di motor tadi. Anjir. Aduh. Iya. Dari Bogor, gue dari Depok, kita ketemu di barat. Taunya kayaknya kita mending ketemu di Depok deh. Iya. Iya kan? Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena Hipsi akhirnya gue ke kantor stand up Indo. Nggak, belum pernah ya? Belum, karena kemarin kamu mau kesini udah keburu PPKM. Oh gitu, Gitu. ya. Terus sebelum PPKM mau kesini, ya namanya baru keluar dari penjara nggak ada uang. Oh, aduh, sedih ya. Iya. Ini emang channel khusus pedih-pedih lah. Pedih-pedih ya, Pedih-pedih. Hostnya tapi bintang tamunya semua happy-happy, hostnya doang yang pedih. Aduh, tapi Hipsi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Hipsi ini adalah salah satu komika Jogja yang kayaknya aku dari awal tahu kamu deh. Iya ya. Dari awal dulu di Jendelo. Iya. Itu Hipsi belum suci ya, belum suci 4 itu di Jogja dia udah lumayan megang hip kamu ya dulu ya. Iya dong di Jendela. Iya. Terus sering sun UGM apa Sun, Sun ya, kan Sun. biasanya. Nah, Hipsi ini salah satu komik yang menurut gua sangat unik gitu. Karena dia nggak tahu Hip, aku ini pengen nanya dulu sama kamu. Kamu aneh itu dari kapan sih? Aneh. Bukan aneh, apa hiperaktif ya? Iya. Nyabu Iya, nih. aku tuh enggak lah. Sumpah enggak. Jangan bro. Jangan. Semua orang lagi diincer. Komika jaringan narkoba. Kita kasih tahu ya untuk apa namanya semua orang-orang yang menganggap komika itu adalah jaringan narkoba. Tidak banyak komika yang mampu beli sabu, udah itu aja. Sabu itu mahal, Hip. Iya, yang udah kaya-kaya ngidupin keluarga. Iya, makanya Apa? banyak yang menikah Babe, duitnya jangan. lari ke hidup keluarga. Udah tidak Yang mampu. masih bujangan-bujangan tidak Masih banyak yang merintis sukses. Tidak banyak yang Merintis sukses. juga. Itu kamu apa ya? Aku nyebutnya hiperaktif ya Di jatuh. panggung ya? Iya, Oh, di panggung. Nah, aku tuh dari dulu kalau misalnya bercandaan gitu sama Hmm. teman-teman gitu suka ya emang suka seaneh itu gitu. Nah, dari dulu juga tuh kan aku udah MC kan dari zaman aku SMP itu aku udah MC. Iya, aku sempat baca tuh, Iya. aku sempat, aku riset gitu. Waduh. Bahkan aku tahu Hipsi ini ulang tahun 2 minggu lagi. Iya, betul. 4 Oktober tahun 89. 91. 91. Tapi boleh lah dimundurin. Nggak bisa. Ya jadi aku tuh sering MC, ada dulu partnerku namanya Rido Akbar tuh, itu temanku SMP. Kita tuh kalau nge-MC tuh emang seaneh itu gitu. Aku pernah nge-MC sampai jatuh panggung. Jadi emang seaktif itu. Enggak, bentar. anak SMP dalam maksudnya dalam acara apa bisa nge-MC gitu? Kalau aku dulu di sekolahku itu ada aku sering banget ceritain dia di mana-mana. Oh iya. Jadi sering Tapi di channel ini spesial. Karena tidak ada channel lain yang subscribe sesedikit ini. Ini spesial harus cerita. kayaknya orang udah mulai skip nih di Oh, sini. udah mulai sih ada cerita. Udah pernah sih, Oh, cerita ini lagi. Aku rubah deh cerita. Oh iya, nggak bisa. Iya, jadi aku waktu zaman sekolah itu di sekolahku tuh setiap Sabtu pagi itu ada yang namanya Sabtu Ceria. Oh. Nah, emang sekolahku keren sih. Oh, Iya, gokil jadi ya. setiap Sabtu itu kita itu dibebasin selama kayak
3 jam apa ya? 3 jam tuh dibebasin mau ngapain aja, OSISnya itu mau bikin lomba apa aja, lomba gokil. masak lah, solo song lah, lomba band-bandan atau lomba apapun. Nah, aku tuh selalu MC di setiap Sabtu. Di setiap Sabtu itu. Nah, aku kan SMA juga masih satu yayasan Ya. itu tuh di Al Kausar tuh di Lampung namanya. Di SMA-nya juga kayak gitu. Oh, kalau SMA ya oke lah, kebayang gitu. Maksudnya anak SMA nge-MC kebayang, tapi Iya. anak SMP nge-MC itu jarang loh. Iya, jarang. iya kan? jarang. Makanya itu tempat aku belajar banget sih dari SMP itu. Dulu kan aku dibilang pemalu juga enggak, tapi juga bukan yang mau menunjukkan diri Oh, terus iya, gitu. iya. Nah, tapi semenjak aku di OSIS tuh, di OSIS abis itu jadi MC gitu. Oh, ternyata menyenangkan juga ya. Tampil depan ngomong, diketawain orang gitu, ngelakuin aneh-aneh gitu. Teraneh apa waktu dulu pas SMP itu yang masih kamu ingat? Oh, aku sih kalau MC ya paling ya banyak ya kayak sekarang gitu suka nyanyi pantun nggak jelas itu udah dilakuin dari dulu. Nah, tapi aku tuh dari dulu juga sama teman-teman aku suka bikin video-video gitu. Tapi kan dulu kan belum ada YouTube kan. Iya, Cuma iya. direkam aja. Jadi direkam dikirimin ke teman-temanku yang lain gitu. Kayak misalnya apa waktu itu aku misalnya bernyanyi gitu misalnya, ntar dia ayo dong Im, nyanyi, aku nyanyi la 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 la, ntar dikirim ke teman-teman yang lain. Habis itu aku kan waktu itu temanku pernah bawa popok neneknya yang udah meninggal kan gitu ke sekolah gitu, aku pakai tuh memakai popok gitu direkam sama teman-teman ntar dikirim ke yang lain. Udah mah popok yang orang tua yang nenek-nenek udah meninggal. Gitu. Nggak didatengin malamnya. Apa popoknya terbang. Terus pas popok terbang kamu ini popoknya terbang. Sama aku tuh kayaknya kenapa bisa jadi aneh itu mungkin dulu aku referensiku dengerin Panas Dalam ya, The Panas Oh Dalam. iya, Pidi Baik. Pidi Baik tuh. Tuh kan liriknya sungguh aneh-aneh sekali kan. Habis itu kok bisa ya orang bikin lirik seaneh ini kata. Bisa tahu dari mana Panas Dalam? Dulu Maksudnya di posisi di Lampung kan? di Lampung ngetren Panas Dalam. Oh iya, sampai di Lampung. Iya, anak-anak kan itu kan dulu Good Night Electric. Iya. Habis itu zaman aku SMP Upstairs. itu Upstairs gitu-gitu. Terus ya zaman-zaman new wave lah ya Itu dulu. jadi jangan dibayangin anak-anak Lampung itu cuma tahu Kangen Band. Justru kita dulu nggak tahu Kangen Band, Bang. Oh. Karena Kangen Band itu ngetopnya di angkot. Nah, di angkot tuh emang serame itu lagunya ya. Tapi Lagunya. kita nggak tahu tuh band namanya apa, kita nggak tahu. Oh, tapi sering denger. Sering dengar lagu itu, Kangen Band, baru tahu Kangen Band. Baru tahu mukanya pas dia udah tampil di TV, di SCTV kan. Iya. Di inbox apa gitu rame. Gitu. Tapi Panas Dalam malah hype ya di situ ya Nggak maksudnya. hype, bukan hype banget, tapi itu lagu dia yang pada malam Jumat Kliwon itu terkenal kan, sama lagu Jen, saat kau dipanggil Wijen, aku marah Jen. Aku nggak tahu yang Nggak tahu ya, itu ada lagunya hebat. Itu sering dengerin zaman SMP. Iya. Dan itu Iya. masuk di otak gitu. Masuk itu, wah kayaknya keren juga nih bikin aneh-aneh gini. Nah, makanya dari dulu aku tuh suka bikin lagu juga Bang, dari aku SMP gitu. Ya, bikin lagu emang se idealisme kamu aja ya. Iya. Apa maksudnya nada nggak sambil gitar dong pastinya? Apa bisa gitar? Enggak, dulu gitar ya paling cuma kunci-kunci dasar, Oh, misalnya kunci dasar. kunci-kunci chord-chord dasar gitu. Kayak aku dulu tuh sekolahku ada kita disuruh bikin lagu gitu, disuruh bikin lagu anak ini. Iya beneran, ada programnya gitu, ada program kita disuruh bikin lagu. Terserah nanti SMP ini, SMP? SMA. Kalau Oh, SMA, SMA, oke. SMA kelas 1 apa ya. Nah, nanti dibikin musiknya sama gurunya Wih, gitu. gokil. Dibikin musiknya, direkamin gitu, pokoknya sampai jadi. Nah, aku tuh dulu bikin lagu judulnya Mbak, Mas, mana WC-nya gitu. Jadi konsepnya adalah kayak orang cuma pengen bertanya, Mbak, Mas, mana WC-nya di sini gitu. Aku malu mau presentasi ke guruku. Dan aku kan dulu dengerinnya Good Night Electric kan. Nah, aku pengen bikinnya yang simpel-simpel. Musik-musik, iya. Mbak, Mas, mana WC-nya? Gitu. Dulu aku pengen bikin kayak gitu. Cuman aku malu presentasiin ke guruku. Udahlah. Dan kalaupun kayaknya kalau kamu present ke gurumu langsung Bapak nggak sanggup musik-musik gini. Iya, makanya. Bapak sanggupnya genjreng-genjreng, hip, nggak sanggup. Aneh aku. Terus sampai sekarang itu lagu masih, maksudnya lagu-lagu yang dulu pernah kamu bikin masih kamu stok dengan baik. Enggak, kalau yang lama-lama yang enggak ini. Makanya
aku kemarin tuh sempat mau bikin ini kan sama Rispo sama ada Bang Romi bikin kayak band Aux gitu. Band Aux tuh. Band Aux itu gimana? Band Aux. Nama bandnya Aux. Oh. Jadi kita maininnya synth pop tapi liriknya yang aneh-aneh gitu. Karena itu cita-citaku dari lama tapi belum sempat rekaman sih, lagunya udah ada beberapa kemarin. Wih, cobalah diseriusin. Iya. Nanti jangan lupa promo di channel gua. Iya. Yang tidak ada. Soalnya kita kemarin manggung live hancur banget. Udah lah bubar aja lah. Tapi perjalanan karir musikmu dimulai dari kecil ya, sampai endingnya salah satu titik puncak. Kalau mungkin yang nggak tahu, Hipsi itu puncaknya bermusik kalau kata aku itu pas di Sukses Mantap. Karena berhasil mengambil jobku sebagai MC jagonya komik. Aku jadi pengangguran. Itu job yang sudah tahunan selalu datang kepadaku. Tiba-tiba ada band Sukses Mantap yang isinya personil udah mas stand up semua, lebih laku-laku ya. Saya tidak laku dong. Jadinya tur kan kita. Iya. Jadi paketan tuh MC, band sama stand up. Ya, aku ini tidak laku lagi dong. Jadi gantian aja. Aku nge-MC biasanya. Ntar ada yang jadi juri. Iya. Ada yang stand up juga. Iya. Semua job diambil. Sukses Mantap. Sukses Mantap. Keren itu band yang pencapaian tertinggi kayaknya. Masih bubar. Legenda. Legenda. Sukses. Berarti maksudnya nggak serta merta gitu. Kamu tiba-tiba bikin orkes Pensil Alis ya pertama di Jogja. Pensil Alis terus geser ke abis Pensil Alis ke Sukses Mantap ya. Sukses Mantap. Terus abis itu solo karir. Solo karir. Iya kan? Aux Band itu setelah solo karir atau Iya, sebelum? setelah bikin Ambigu. Oh, berarti terakhir Aux Band. Aux Band. Itu lebih legend dari Sukses Mantap karena cuma sekali manggung langsung bubar ya? Bubar. Ada lagunya, ntar bisa lah direkam pada sibuk-sibuk sih Bang Romi. Kan udah bubar. Gimana mau ngerekam? Nggak ada kata bubar. Oh, Padahal anak-anak udah mau. Udah yang pengen. tapi keren loh, maksudnya Hipsi ini tidak serta-merta teman-teman. Kalau mungkin kamu yang nonton ngerasa, apa sih Hipsi mau nyanyi-nyanyi nggak jelas. Ternyata dari SMP loh. Sudah diasah bukan sekedar nyanyi, tapi songwriter. Gokil. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen bikin jingle bisa ya? Enggak. Nggak bisa. Nge-MC terus mulai bersentuhan dengan musik karena bikin lagu. Iya, aku tuh selalu iri dulu tuh kan teman-teman yang ngeband tuh kayak keren banget gitu kan. Aku nge-MC sih, tapi ya MC mah kan nggak dilihat, kita kan cuma pengantar, cuma jadi buat badut ya kan dulu kan. Lucu-lucuan. Tapi kalau anak band itu wah digitu-gituin kan sama cewek-cewek. Kalau MC malah nggak lucu gitu-gituin kan. Tapi banyak akhir-akhir ini band-band yang memang jadi mengambil peran MC sebagai badut yang di lomba kompetisi, yang nyanyi-nyanyi, ada yang salto, yang main suling. Banyak kayaknya band-band kayak gitu sekarang. Nah, terus kamu dari situ pengen jadi musisi juga, pengen jadi Iya pengen. Aku tuh dari SMP tuh pengen ikutan Indonesian Idol. Bahkan aku dulu pengen ikut les di Elva Music Singer. Iya, aku bilang ke ayahku kan, ayah aku pengen ikutan itu dong les vokal kataku. Abis itu sama ayahku dicariin infonya kan. Ternyata dulu bayarnya 500.000. Iya, zaman segitu 500.000. Ayahku aja PNS gajinya paling berapa kan? Iya, betul. Ayah nggak usah kataku gitu. Terus Privat aku sama Elvanya langsung. Itu berarti sedikit terkubur ya, menjadi anak bandnya sedikit terkubur. Iya. SMA tapi ngeband. Sama ini doang iseng-iseng doang gitu. Tapi manggung di acara sekolah. Enggak manggung. Oh, enggak manggung. Enggak manggung, cuma di studio. Aku dulu nama band itu band sama temen-temenku tuh namanya bandnya Popok Lemes. Lagunya Genrenya? lagu nggak tahu asal-asal. Lagunya ada cewek-cewek suka sama cowok tapi cowoknya nggak suka sama cewek, apa sih? Gitu lagunya. Iya, tentang homo. Tapi itu art loh, itu art itu gila, art, nilai art. Mana ada juga asal-asalan orang suka. Ya itu mungkin karena aku terpengaruh sama The Panas Dalam. Iya. The Panas Dalam. Jadi tapi seni itu, seni yang sesungguhnya, seni murni ya.
Ini kita bicara seni murni. Gila. Ini menurut Gini. apa namanya? Salah satu dosen. Sesuatu yang asal-asalan suka dibungkus seni. Kayak gini. Iya, padahal asal asal aja. Seni, bro. Seni, tapi emang seni murni itu kuncinya adalah bukan dalam bentuk kemasannya, tapi dalam kejujuran berkaryanya. Itulah seni. Oke. Keren ya. Tapi ada batas minimal lah sebuah karya bisa disebut seni memang. Nah, waktu itu yang sama BMP Folklore ini kan, jadi kan itu ketua OSIS-nya temanku, aku wakil ketua OSIS-nya. Nah, kita tuh sering pakai studio sekolah. Soalnya temanku yang ketua OSIS megang kuncinya. Kan harusnya kan itu disewain, tapi bayarnya murah banget waktu itu ke anak-anak tuh. Nah, kalau kita nggak bayar, soalnya kita orang dalam. Penyalahguna fasilitas ya. Rezim kita. Rezim seni. Gila banget, jadi band-bandan tuh aneh banget, tidak gitu kan. Tapi sampai sekarang maksudnya ini kamu berarti start dari posisi kamu masih SMP itu, idealismenya atau benchmarknya itu udah sesuatu yang sebenarnya nggak konvensional ya seninya ya. Ya, aku iya kan kan? suka yang aneh-aneh. Kalau MC dulu kiblatnya ke siapa? Kiblatnya sih nggak ada kemana-mana, tapi aku dulu seneng nonton Olga, seneng nonton Komeng, ya. Cagur, Ngelaba. Iya, ngelaba. Itu. Berarti kalau nge-MC mah relatif ya, karena kamu pertumbuhan aja ya, jadi agak aneh gitu karena memang cocoknya bercanda-bercanda yang memang nyentrik lah kali ya. Gitu. Sama aku sama temanku itu aneh banget sih itu si Rido itu. Temen kamu sekarang udah sukses ya tapi ya di dangdut ya? Siapa? Rido? Bukan Rida. Oh, beda ya? Beda orang. Oh, selain sekarang? Bukan beda. Sukses jadi anak Rhoma Irama? Bukan. Cabu juga. Disebut parah. Temen kamu apa sekarang jadi apa? Dia sekarang jadi marketing di Japfa. Marketing di Japfa. Japfa tuh asuransi ya? Bukan dong. Ini Iya, apa? Ayam. Apa? Nugget gitu. Nugget gitu. Marketing di bagian situ. Kenapa nggak kamu angkat jadi manajermu aja ya? Enggak, sekarang dia lebih ke religi sih. Fokusnya ya. Tapi tetap kayak gitu. Popok lemes udah. Anehnya masih, kalau ngobrol-ngobrol anehnya masih, tapi dia udah lurus sekali dia sekarang. Oh iya, udah tapi nggak aneh. Maksudnya nggak meledak-ledak dulu gitu atau masih? Kalau aneh mah tetap aneh. Maksudnya kalau ngobrol sama kita mah tetap aneh, tapi maksudku sekarang udah bener lah. Kalau dulu kan aneh bener gitu. Nah, aku tuh nyoba stand up, Bang. Itu janjian sama dia tuh, sama Rido. Di minggu pertama itu kan mau open mic di stand up UNY. Nah, aku bilang, lu dulu aja dong yang open mic, kataku gitu. Tuh dia naik tuh, lucu banget. Oh, iya? Lucu banget, dia nggak nulis materi nggak apa, cerita aja itu orang emang bakat lucunya luar biasa. Nah, habis itu wah, gimana nih? Aku minggu depannya kan aku udah bilang kan ada janji. Ya udah minggu depannya aku naik tuh. Aku nyoba nulis-nulis, nggak tahu kan dulu belum tahu teori-teorinya kan, cuma asal-asal gitu. Ya udah aku naik, lucu juga. Soalnya ngajak teman-teman 10. Lucu di kalangan teman-teman 10 itu, yang lain nggak ketawa. Enggak lah, ketawa. Oh, ketawa. Itu lucu aku. Dia lucu aku. Lucu aku udah dulu. Sombong kan, astagfirullah. Berarti Rido itu ikut kamu ke Jogja juga? Maksudnya kalian bareng sampai Jogja? Iya, satu kontrakan dulu. Kuliahnya juga sama? Nah, dia di UNY. Oh, dia di UNY. Kamu di Sastra Arab. Sastra Arab UGM. Tapi emang janjian ke Jogja bareng? Enggak, jadi aku tuh angkatan 2010. Nah, ada dua temanku nih, yang temanku emang bareng-bareng. Mereka tuh tiba-tiba ke Jogja aja. Pertama temanku yang pertama ada namanya Hasim. Dia itu kan tadinya pengen daftar stan kan, nggak keterima. Habis itu dia pindah ke Jogja kayak les di sana lah. Nah, dia akhirnya di tahun 2011 dia keterima di UGM. Nah, yang temanku si Rido ini tuh tadinya kuliah di Bakri ini. Oh, di Bakri Holland City. Holland Bakri. Bukan dong, itu roti. Ngapain ya? Yang kuliahnya nabur wijen ya. Enggak, kan ada mata kuliah ini, putaran kincir Holland Bakery. Iya, habis itu dia tuh nggak tahu deh kenapa akhirnya pindah ke Jogja juga. Di UNY. Akhirnya berkumpul kalian di kontrakan itu. Di kontrakan itu. Tambah kontrak lagi. Kamu tahu kontrak kan? Kontrakanku? Belum pernah. Itu tempat anak-anak berkumpul. Iya, dulu
setelah ada temanmu datang, masuklah Rispo lagi Rispo. tambahannya. Sempat satu kontrakan bareng sama Rispo. Si Hasim dan Hasim pernah. Oh, Hasim pernah. Si Rido? Rido pernah nggak ya? Pernah juga. Pernah juga pernah ada satu masa di kontrakan benar-benar orang aneh aja gitu. Iya. Itu nggak diasingkan sama warga sekitar. Enggak. Cuma dibakar doang. Tapi maksudnya menarik loh, apa ya, Hifzi ini salah satu, gimana ya ngebahasainnya ya, sebenarnya bercandaanmu, cara jokesmu itu kan nggak untuk orang mudah menerima ya, maksudnya kayak ya relatively orang yang memang mengerti komedi yang bisa paham bercandamu gitu kan. Tapi Hifzi itu sekarang sudah berada di level yang udah masuk di nasional gitu. Waduh. Iya loh, kamu nge-host buktinya di Kompas terus Iya. kepake, artinya kan kepake secara tontonan nasional. Terus kamu juga di GJLS juga berhasil gitu ngeramu bertiga. Keren gitu maksud gua. Nah, pertanyaannya adalah kamu memang apa ya, emang ada apa adanya ngalir aja atau memang ada belajarnya juga ya? Gimana cara gimana cara mengedeliver tipe kamu ke masyarakat gitu? Ya. Pas 13 Oktober mungkin nih tayang. Itu bisa diceritain sedikit? Boleh. Bocor? Itu jadi ceritanya tentang perjalananku dan istriku dari sebelum nikah sampai sekarang menikah intinya. Dari zaman masih di kandungan. Apanya? Perjalanan dari sebelum nikah kan dari zaman kandungan. pacaran nggak sampai itu. Kira. Kalau gitu lagunya bisa 5 hari dikasih. Kalau udah di kandungan.